Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Mas Aman Rozak. Silakan subscribe channel ini supaya mendapat notifikasi. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas tentang keikhlasan. Jadi keikhlasan itu memang berat ya, karena balasannya adalah surga. Syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba Rasul. Jadi kalau seseorang beribadah tidak ikhlas, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Karena itu tadi, ikhlas itu salah satu syarat diterimanya sebuah amalan atau ibadah. Nah, saya akan cerita. Jadi zaman dahulu ketika zamannya Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik itu kan menulis salah satu kitab yang masyhur ya, namanya kitab Al-Muwatta. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kitab Al-Muwatta ini kitab tersahih setelah Al-Quran. Tentunya dulu belum ada Sahih Bukhari, karena Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Nah, pada saat itu karena kitab Al-Muwatta Imam Malik itu masyhur, terkenal sampai kemana-mana, maka orang-orang berlomba-lomba menulis kitab dan diberikan nama Al-Muwatta juga. Itu. Lalu ada muridnya Imam Malik bertanya pada Imam Malik, "Wahai Imam, sesungguhnya banyak orang yang berlomba-lomba menulis kitab dan diberikan nama Al-Muwatta. Apa pendapatmu, wahai Imam Malik?" Lalu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya kitab yang ditulis dengan ikhlas, maka dia akan kekal. Simpel jawabannya. Terbukti pada saat itu di negaranya Imam Malik itu diserang tentara Mongol. Seperti kita tahu ya, tentara Mongol itu kan zaman dahulu sudah seperti Ya'juj dan Ma'juj. Pokoknya apapun yang ada di depannya pasti hancur. Perpustakaan dibuang, dihancurkan, buku-bukunya dibuang di lautan. Makanya di laut, di sungai pada saat itu airnya itu merah kehitaman, merah karena darah bercampur dengan tinta. Jadi seperti itu. Nah, ternyata kitabnya kitab Al-Muwatta yang kekal sampai saat ini itu adalah kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Coba bayangkan perkataan beliau tadi, kitab yang ditulis dengan ikhlas maka dia akan kekal. Itu. Maka setiap kita akan melakukan sebuah amalan, entah itu menulis buku, menulis artikel, berceramah, pidato, mengajar ngaji, usahakan ikhlas. Karena yang ikhlas itulah yang akan mudah diterima oleh yang membaca atau yang diajarkan. Tetapi kalau misalnya kita menyampaikan, berdakwah, beribadah tidak ikhlas, maka akan sulit diterima oleh audiens, sulit diterima para mad'u, orang-orang yang disampaikan dai. Seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, selain itu kitab yang ditulis dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, maka dia akan kekal. Dan tentunya ini menjadi amal jariah bagi para penulisnya. Contohnya adalah Sahih Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala setiap akan menulis satu hadis, itu beliau sholat 2 rakaat. Bayangkan, kalau misalnya dalam kitab Sahih Bukhari itu ada 7.000-an hadis, berarti beliau sudah sholat sebanyak 14.000 rakaat. Masya Allah. Jadi tidak sembarang. Makanya jangan heran, kitab Sahih Bukhari itu sekarang kitab tersahih setelah Al-Quran. Pokoknya kalau ada hadis riwayatnya hadis riwayat Bukhari atau muttafaq alaih, itu pasti sahih. Seperti itu. Selain itu, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau itu umurnya tidak sampai 50 tahun, tetapi karya-karya beliau itu bisa kita nikmati sampai sekarang. Bahkan mungkin hampir setiap masjid di dunia ini ada kitab-kitab beliau.
hadis Arba'in An-Nawawi, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Al-Hikam, ada kitab-kitab yang lain. Nah, setiap kitab itu dibahas oleh penceramah, setiap kitab itu dibaca oleh pembacanya dan diamalkan orang yang membaca, yang mendengarkan kajiannya, maka pahala mengalir bagi Imam An-Nawawi rahimahullah. Bayangkan di seluruh dunia menggunakan menaruh di masjid kitabnya Imam An-Nawawi, itu pahalanya mengalir bagi beliau. Kan seperti kita tahu dalam hadis, ada 3 amalan yang tidak akan hilang atau tetap mengalir bagi orang yang meninggal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Jadi itu, mungkin Imam An-Nawawi tidak memiliki anak soleh yang mendoakan karena beliau tidak menikah, tapi ilmu yang bermanfaat yang beliau tinggalkan itu luar biasa. Pahala mengalir, kubur beliau terang begitu. Makanya kalau teman-teman ingin menjadi seorang penulis, menulis kitab atau menulis apapun itu, usahakan bermanfaat bagi banyak orang, khususnya di bidang agama Islam. Jadi menyadarkan apabila ada kesyirikan di suatu tempat yang biasa dilakukan oleh orang-orang setempat, sampaikan melalui kitab, dijelaskan. Atau ada ilmu baru, bukan ilmu baru, atau ada amalan yang mungkin jarang dilakukan oleh orang lain, kebanyakan orang, disampaikan di situ, di-share. Seperti itu. Intinya, setiap yang dilakukan dengan ikhlas, maka akan berpahala dan karya yang dihasilkan itu bisa kekal abadi. Insyaallah. Kalau sob, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, maaf, perlu saya mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.